saudara-saudaraku sekalian. Ini saya dapat lampiran tentang pelaporan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, laporan ke kepolisian ya, untuk memberhentikan kisruh tentang nasab Ba'alawi ini. Mari langsung saja kita simak apa yang ada dalam surat itu. Forkom Alawiyin Indonesia ya, Forkom Alawiyin ya. Ini dari Robito Alawiyin ya, organisasi tentang pencatatan nasab Ba'alawi ini di Indonesia. Forkom Alawiyin Indonesia nomor 1 FA 1 267 2024 perihal somasi penghentian permusuhan SARA, permusuhan SARA kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat Banten Rabu 26 Juni 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Ba'alawi yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan latar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin bin Sarman, Imaduddin bin Sarman Al-Bantani, kurang ajar, yang penuh subhat dengan judul buku menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah menerbitkan buku di bulan Oktober 2022 ya, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Ba'alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebut oleh Habib Ali Asyakran wafat 895 Hijriah sebagai anak Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu dalam bukunya Al-Burqat Al-Musyikah. Sejatinya tesis di atas telah beliau batalkan dengan 2 poin penting, yaitu yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Usman bin Sarman dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN. Beliau katakan dalam membuat tulisan lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah, karena framing, persepsi, stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pemikirannya. Yang kedua, pernyataan eksplisit beliau walaupun seluruh nasabah dunia mensahihkan nasab Ba'alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Dengan 2 poin itu, maka perdebatan ilmu telah selesai karena motifnya bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Ini lucu ya, lucu. Robito Alawiyin. Belum juga dibuka ruang debat, belum juga membuktikan nasabnya, belum juga ada kitab sejaman yang bisa mengcounter pernyataan Kiai Haji Imad, belum juga ada, nongol pun belum. Ini udah membuat statement bahwa Kiai Haji Imaduddin hanya mencari pembenaran. Dalam Islam, menisbatkan seseorang selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya. HR Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaika mujahadatal kadzdzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan apa perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Terkait dengan terputus
terputusnya nasab Ba'lawi yang telah terbukti putus, terbukti palsu berdasarkan kajian historis, kajian genealogi ilmu nasab dan kajian SDNA, di mana kutipan yang akan saya bacakan ini akan saya bacakan dari seorang pakar nasab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tentang bagaimana sih kita ketika sudah mengetahui bahwa Ba'lawi ini adalah merupakan bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat yang sama mereka masih mengaku di hadapan publik dan tidak mengiktiraf keterputusan mereka kepada Rasulullah. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, لا يجوز بحال أن يسكت على منكر علمه لأن سكوته على الكذب في النسب يكون كالإقرار فيكون أحد الكاذبين وتلحقه لعنة الله ورسوله هذا إن سكت فكيف بمن ينقل الكذب ولا يجوز السكوت على الكذب في النسب ولا مجالسة الوضاعين وإلا كان واحدا منهم. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya, karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu ahadal kadzibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadzibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata, hukum ini hanya bagi orang yang diam. Fa kaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebar luaskan kedustaan itu? La yajuzu sukutu 'alal kadhibi bin nasab wa la mujalasatul wadda'in wa illa kana wahidan minhum. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab halaman 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa itu nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi, hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat munkar. Wa tad'uhum bil hikmah. Kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka fi isti'malil haq, atas nama kebenaran.
fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasihah fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas, kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami ada turun Nabi, tetapi silahkan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika an takuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushhira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu 'alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, fa 'alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa an tubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia. Kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku keturunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna 'alaika mujahadatal kadzdzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Itu adalah cara kita di dalam berinteraksi atau menyadarkan daripada Balawi. Sebelum